Haru biru curahan hati Denada Tambunan yang kini kian dekat dan akrab dengan putra kandungnya, Ressa Rosano. Hal itu disampaikan Denada secara belak-belakan dan eksklusif kepada tim intens investigasi. Denada mengakui bahwa menyeruaknya pengakuan Ressa Rosano sebagai anak kandung Denada merupakan ujian terberat dalam hidupnya. Karena itu, ia bahkan sampai menanggalkan semua pekerjaannya sebagai artis demi Ressa Rosano. Denada tentu saja melihat ada berkah di balik aksi menguak aib keluarga itu. Namun, memang tidak mudah untuk membuat pengakuan jujur. Ia bahkan merasa seperti sendirian bertarung menghadapi badai dalam hidupnya. Ia pernah merasakan ketakutan luar biasa jika Ressa Rosano tidak menerima dirinya sebagai ibu kandungnya. Denada seperti kelimpungan oleh beban masa lalu kesalahannya sendiri. Tak ada tempat ia bersandar kecuali sahabat-sahabatnya. Namun, apa yang ia rasakan kemudian adalah kebahagiaan yang tak terkira. Ia mengibaratkan kondisinya saat ini seperti tengah menikmati masa bulan madu yang sangat romantis. Seperti apa kisah Denada selengkapnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Denada Tambunan mencurahkan isi hati terdalamnya usai ia melewati apa yang ia sebut sebagai ujian kehidupan. Memang saat ini ia sudah berdamai dengan anak kandungnya Ressa, tetapi tak bisa dipungkiri bahwa apa yang dilewatinya baru-baru ini merupakan ujian terberat baginya. Ditemui secara eksklusif oleh tim intens investigasi, Denada mengungkapkan bahwa ia bahkan sampai memutuskan beristirahat sejenak dari pekerjaannya sebagai artis di panggung entertainment. Semua itu ia lakukan lantaran ia ingin fokus kepada masalah Ressa Rosano. Di sisi lain, sebagai single parent yang telah kehilangan orang tua, ia sempat merasakan dirinya seperti tengah berjuang sendirian menghadapi badai kehidupan yang begitu berat dan besar menantangnya. Tapi ia juga menyadari bahwa inilah jalan yang harus ia tempuh sebagai bayaran dari apa yang ia lakukan di masa lalu. Kalau ditanya ujiannya orang hidup, ujiannya kan selama masih hidup ya pasti belum akan berhenti, dan ujian itu bisa datang dari dalam bentuk apa saja, bahkan kebahagiaan yang kita dapatkan itu bisa juga jadi ujian sebetulnya buat kita. Tapi kalau bisa ditanya, iya, masa-masa kemarin itu adalah masa-masa yang berat buat aku, jujur. Dan aku ya seperti tadi aku cerita, makan susah, sampai sempat mohon maaf sampai diare, sampai udah deh, sampai aku betul-betul memutuskan di satu poin itu untuk beristirahat sejenak dari pekerjaan aku, gitu. Untuk aku memberikan fokus, waktu, dan tenagaku untuk hal ini, untuk Ressa, gitu. Karena kalau ditanya butuh kerjaannya, nggak butuh lah. Berbulan-bulan aku nggak kerja sebagai seorang ibu tunggal ya, itu single fighter ya, dan aku sudah bertahun-tahun kan menjalani peran seorang ibu tunggal itu sudah bertahun-tahun gitu, dengan tanggung jawab seorang ibu yang memang aku pikul mostly itu sendiri gitu, tanpa bantuan dari mana-mana. Dan buat aku, pemikiran itu tidak aku ambil dengan keraguan-raguan. Pada saat aku bilang tidak, aku harus rehat, aku harus istirahat dari pekerjaan aku supaya aku bisa memberikan seluruh fokus, konsentrasi, tenagaku untuk hal ini, untuk Ressa gitu. Itu tanpa keraguan gitu, karena aku cuma merasa pada saat itu iya betul berat lah. Aku mengalami semua ini di saat mamaku setahun nggak ada bapak. Janda pula. Istilahnya itu tidak ada tempat dan teman untuk berdiskusi, untuk mengadu, untuk menceritakan kekhawatiran dan ketakutanku, untuk berbagi kesedihanku gitu. Ya selain sahabat-sahabatku ini gitu. Jadi kalau berat, iya berat gitu. Tapi ya kan sudah Allah bukakan jalannya. Jadi buat aku sekarang, jalan yang sudah dibukakan ini jangan sampai aku sia-siakan.
Denada Tambunan juga mengungkapkan kebahagiaannya setelah berhasil bertemu dengan Ressa Rosano. Sosok yang puluhan tahun ia sembunyikan, penuh pergulatan batin hingga menyeruakan masalah di antara anggota keluarganya sendiri dan menyeret masalah keluarga tersebut ke ranah publik. Namun, pengakuannya secara jujur akan sosok Ressa Rosano sebagai anak kandungnya seakan menjadi titik balik yang mengejutkan dan tak terduga. Tidak hanya bagi Ressa sendiri, keluarganya, dan juga bagi Denada sebagai ibu kandung Ressa. Pertemuan yang membuahkan perdamaian dan melahirkan kebahagiaan tak terkira itu kini bersemi di kalbu Denada. Ia bahkan menyebut dirinya saat ini sedang menikmati masa-masa romantis dengan anak laki-lakinya. Ditambah lagi Ressa baru saja melangsungkan pernikahan, membawa anggota baru dalam keluarga Denada. Sekarang alhamdulillah kalau ditanya tadi sekarang bagaimana penantian panjang apa segala macam, sekarang rasanya sejujurnya Mas, bahagia. Kayaknya hari ini kalau ditanya kebahagiaanku lagi double-double loh. Aku lagi romantis-romantisnya sama anak laki-lakiku. Aku lagi happy banget karena dia baru menikah. Baru ngobrol sama mantu, berarti aku punya anak nih satu lagi nih kan, mantu aku. Terus baru ngobrol sama besan, berarti punya keluarga lagi. Terus udah gitu juga aku ngeliat video yang dibuat Aisyah untuk Kang Masnya. Tadi jujur pada saat aku ngeliat video itu aku terharu loh, dan aku bilang sama Aisyah, aku bilang ibu nangis nonton video kamu, bilang gitu. Maksudnya segitu bahagianya. Jadi ini nih hari ini adalah hari yang alhamdulillah masya Allah double. Ya memang jalannya mungkin seperti itu, tapi kan Allah sudah tetapkan. Kayaknya semua kalimat itu mungkin susah untuk bisa menggambarkan seperti apa. Lega Mas, plong, itu satu gitu. Dan yang kedua yaitu tahap honeymoon. Di balik kebahagiaan yang ia rasakannya, Denada juga mengungkap terkait keinginannya yang belum tercapai hingga saat ini, yaitu mempertemukan Ressa dengan saudarinya, yaitu Aisyah, yang kini tinggal di Singapura. Tak hanya itu, Denada juga bercerita terkait kebahagiaan dirinya saat ini, yang mana sudah mulai aktif lagi dalam olahraga Zumba yang digemarinya sejak lama. Dan yang ketiga ini, ya walaupun ada ya, saat ini yang aku inginkan itu adalah Ressa bisa ketemu sama Aisyah. Itu yang masih belum kesampaian. Dan aku kayaknya, kepengen banget itu segera tercapai. Tapi kan ini kan, ini baru nikah juga gitu kan. Udahlah biar dulu. Habis itu nanti biar atur-atur waktu supaya bisa mereka ketemuan. Tapi ini udah masa yang aku syukuri setiap detiknya, setiap menitnya. Kangen banget dan happy banget kemarin ya. Aku diundang ke kelasnya Mbak Lisa Natalia. Di situ juga ada Mbak Asri, ada beberapa teman-teman Zumba yang lainnya. Dan itu pertama kali lagi aku Zumba setelah berbulan-bulan, dan itu seneng banget. Aku sampai ditanya sama Mbak Lisa, mau ngelit gak gitu? Aku nggak mau, aku bilang aku kepengen datang dan cuma kepengen menikmati gitu. Walaupun ya adalah kita ngelit juga di atas, tapi happy gitu ya, ngelit juga di atas dengan Mbak Lisa, dengan Mbak Asri gitu, dan kita berbahagia dengan komunitas olahraga Zumba gitu. Dan yang paling menyenangkan kan komunitas olahraga Zumba itu adalah komunitas yang sangat amat positivity-nya tinggi gitu, penuh dengan cinta, positivity, kebahagiaan, berbagi kebahagiaan, saling support gitu, saling memberikan support dan cintanya gitu. Ya, aku tahu bahwa ini adalah duniaku ya, dunia entertainment, bahwa dunia entertainment adalah kita tidak terlepas bahwa kehidupan kita sudah tidak menjadi lagi kehidupan kita. Banyak teman-teman yang ngomong bahwa ya ini sebenarnya adalah masalah keluarga gitu ya, ini masalah keluarga. Mungkin nggak semua hal masalah keluarga itu ya harusnya memang menjadi masalah di dalam keluarga gitu. Tapi ya aku tahu ya ini pekerjaanku, dunia entertainment, bahwa aku akan terus bersama-sama dengan media karena kita adalah satu pekerjaan yang tidak bisa terpisahkan. Kenapa aku menunggu sekian lama? Banyak pertimbangannya. Tapi aku percaya sekali lagi semua itu sudah diaturkan tepat pada waktunya. Termasuk sampai akhirnya aku berkesempatan untuk ngobrol sama teman-teman media dan lain sebagainya, aku yakin itu semua terjadi sudah di saat yang paling tepat. Sebelum semua ini menemukan jalan yang indah, Denada mengakui bahwa ia pernah dihantui rasa ketakutan yang luar biasa dalam dirinya bahwa Ressa Rosano akan membencinya. Ia pernah merasa dirinya seperti dibenci seluruh dunia. Ia sempat terjebak dalam kebingungan yang luar biasa mencari cara bagaimana membenahi semua yang terjadi. Tetapi Sang Khalik rupanya telah menyiapkan solusi terbaik. Ia juga mengungkap bahwa saat ini
dirinya tengah menikmati momen-momen indah bersama anak-anaknya dan juga bagian rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Alhamdulillah. Menjalani masa di mana aku juga tapi pernah menjalani masa di mana aku merasa kayaknya seluruh dunia pasti membenci aku. Walaupun rasa itu kayaknya nggak sebanding dengan perasaan bahwa aduh kayaknya Resa benci sama aku. Dan itu adalah masa yang berat sekali buat aku. Sekian minggu terakhir ini. Perasaan ketakutan dan kekhawatiran bahwa Resa akan membenci aku. Bahwa aku, aduh gimana ya caranya, aku tidak tahu bagaimana caranya membenahi semua ini. Gitu. Itu pernah aku lewati. Tapi lagi-lagi ya, pertolongan Allah itu datangnya menurut aku selama masa kemarin itu macam-macam bentuknya. Ada nggak yang mau ngasih pekerjaan? Banyak Mas. Ada lah beberapa. Tapi seperti tadi aku bilang, ya tapi maksudnya pada saat orang datang kepada aku dan mau memberikan pekerjaan kepada aku di saat keadaan seperti itu kan dalam hati ada kayak perasaan ya Allah, ternyata masih ada orang juga yang mau mempercayakan kepada aku dan itu aku syukuri sebagai hiburan juga buat aku, sebagai penghibur hatiku juga. Lalu juga kayak teman-teman, sahabat-sahabat. Satu lagi juga adalah DM yang masuk ke sosial media aku. Dari masyarakat, netizen, yang ternyata ada dan banyak orang-orang di luar sana yang mereka juga pernah mengalami atau sedang mengalami hal yang serupa dengan yang aku alami. Bahkan mereka tuh mungkin lebih pelik lagi permasalahannya, lebih menyedihkan lagi permasalahan, tapi serupa gitu. Sehingga membuat aku merasa, oh iya aku gak sendiri. Oh iya ternyata aku masih lebih beruntung loh, karena ternyata aku masih ada ini, tapi dia malah sampai ini gitu. Jadi inilah aku bilang memang berat, tapi ada pertolongan Allah juga yang aku rasakan di sepanjang jalannya. Iya, alhamdulillah. Makanya aku bilang kebahagiaannya Allah lagi berikan lagi double. Ya, bismillah. Nggak berhenti doanya buat Resa. Dari mulai sebelum menikah sampai mau ulang tahun, itu dari dulu sebenarnya kebiasaanku. Setiap kali anak-anakku itu mau ulang tahun, pasti dari malam sebelumnya aku akan khusus mendoakan. Gitu, itu dari dulu gitu. Cuma kan sekarang tahun ini berbeda ya. Kalau tahun-tahun lalu mungkin aku sama Resa masih mendoakan juga sama, kencengnya sama, tapi kan sekarang udah ada perasaan yang berbeda, udah ada perasaan lega, perasaan plong dan lain sebagainya, apalagi menikah dan lain sebagainya gitu. Jadi aku menikmati semua ini dan aku anggap ini udah rezekinya Allah buat kita semua. Insya Allah baik ke depannya, mohon doanya dari semua. Dan ada ungkap terkait keinginannya untuk tinggal bersama Resa di rumah mereka di Jakarta. Lantas, seperti apa respon Resa atas ajakan Denada ibu kandungnya ini? Denada Tambunan juga mengungkap keinginan dirinya yang ingin tinggal bersama dengan Resa Rosano dan istrinya. Karena itu, ia mengajak Resa untuk tinggal di rumahnya di Jakarta. Namun menurut Denada, itu semua tergantung kepada Resa Rosano sendiri. Karena ia sudah dewasa, sudah punya tanggung jawab alias sudah menikah pula. Aku kepengennya begitu. Tapi ini kan anak udah dewasa ya, gitu. Anak laki-laki udah dewasa. Jadi pasti sudah punya keinginannya sendiri, punya pemikirannya sendiri, gitu. Jadi aku sudah bilang sama Resa, kamu kalau di Jakarta tinggal di rumah ibu. Tapi kembali ke anaknya, terserah anaknya. Nanti bagaimana yang nyaman buat dia. Apalagi dia juga sudah menikah, sudah punya istri, bagaimana rencananya pun ke depan. Sudah sempat ngobrol sama aku, mau coba untuk bekerja di Jakarta juga, berkarir, tapi juga sudah menikah sehingga juga tetap juga akan masih tinggal di Banyuwangi karena istrinya juga tinggal di sana. Jadi ya sudahlah, kita ikutin aja, dukung aja. Amin insyaallah. Doain ya biar segera ya. Ini anaknya juga baru nikah kan, Mas Resanya juga baru nikah. Jadi ya udah nanti kita lihatlah gimana. Bagi Denada, terkait permasalahan hukumnya dengan Resa Rosano anak kandung yang baru diakuinya, biarlah menjadi urusan kuasa hukum. Baginya yang terpenting saat ini adalah ia sudah menjalin komunikasi yang baik dengan Resa Rosano
dengan Tante Ratih dan Om Dino serta keponakan-keponakannya di Banyuwangi. Bahkan Denada mengaku bahwa dirinya saat ini merasa sangat bahagia karena ia telah menemukan kembali keluarganya dalam kehangatan, meski sempat terjadi percikan masalah. Ya udahlah, gitu ya, udahlah. Masalah kalau katanya Mama Is, ini ono kucrutnya. Permasalahan hukumnya itu biarkanlah jadi urusan pengacara. Yang penting buat aku adalah sekarang kami keluarga, setiap keluarga ada ceritanya, pasti. Setiap keluarga ada permasalahan, pasti. Nggak ada keluarga yang tidak punya masalah, gitu. Cuma permasalahannya kebetulan memang aku berada di sebuah dunia pekerjaan yang mana kehidupanku ini menjadi kehidupan yang juga kehidupan orang banyak, gitu. Jadi udahlah, ini udah pekerjaanku dan pekerjaan mamaku dari mulai beliau masih kecil. Jadi aku tahu ini adalah bagian dari perjalanannya. Sudah, yang penting kita sudah ketemu, yang penting semuanya sudah damai-damai, berbahagia, dah. Gitu. Oh iya kan kita udah ketemu. Iya kita udah ketemu. Saya, Tante Ratih, Om Dino dengan keluarga semua udah ketemu. Ya, cuma ada satu sepupu saya yang saya belum ketemu itu dengan Putri aja saya belum sempat ketemu. Tapi tadi udah kemarin udah video callan juga. Gitu ya. Itu Putri yang istrinya Mas Ronald ya, pengacaranya. Ya itu istrinya saya udah video callan juga kemarin. Memang belum sempat ketemu. Tapi sudah janjian, nanti insya Allah pengen ketemu. Senang lah Mas, senang itu keluarga-keluarga terdekat saya loh. Itu keluarga-keluarga terdekat saya. Dan anak-anaknya Om Dino dan Tante Ratih itu, Putri, Sheila, Nadia itu disayang sekali sama mama, sama almarhumah. Jadi senang, tidak bisa menjelaskan semua secara rinci, secara detail kepada semua masyarakat. Nggak mungkin punya tenaga energinya. Tapi walaupun di podcastnya Kak Ros sudah aku ceritain semua, aku juga udah kasih lihat bukti-buktinya ada di situ beberapa sebagian kecil gitu. Tapi iya aku sesuai dengan aku cerita di situ bahwa iya betul aku tidak menelantarkan. Iya betul aku memberikan transferan biaya juga untuk kuliahnya dan lain sebagainya. Sudah aku ada di situ semuanya gitu. Jadi sudahlah. Yang penting udah itu udah nggak usah dibahas lagi. Yang penting sekarang ke depannya, yang penting sekarang kalau mau happy karena aku lagi bahagia sekali sekarang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.